Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 17 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian Alkitab ini di bawah tema Hidupku Kesaksianku. Sahabat-sahabat Kristus, beranikah kita membuat survei untuk mencari tahu komentar orang terhadap cara hidup pengikut Kristus? Bisakah kita menduga hasil dari survei semacam itu? Kira-kira kita akan lebih banyak membaca pujian dan kekaguman, atau cibiran dan cemoohan? Jangan-jangan kesimpulan kita adalah justru orang-orang Kristianilah yang kerap menghambat kemajuan pemberitaan kabar baik. Sahabat-sahabat Kristus, dipindahkan dari gelap menuju kepada terang yang ajaib bukanlah akhir cerita dari umat Allah. Rasul Petrus memberikan kesaksian bahwa kita diselamatkan untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar ini kepada semua orang. Ayat 9. Telah diyakini bahwa bersaksi melalui perkataan dan menjadi saksi melalui kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasul Petrus mengingatkan umat Tuhan
untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah mereka yang belum percaya, agar kehidupan mereka tidak dapat difitnah oleh siapapun. Kehidupan yang murni bukan saja menjadi kewajaran umat Tuhan, melainkan juga akan menjadi kesaksian yang menarik bagi mereka yang belum mengenal Dia. Harus diakui bahwa salah satu penyebab orang tidak tertarik dengan kabar baik yang kita sampaikan adalah karena cara hidup kita yang buruk. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita mawas diri. Apakah cara hidup kita telah mampu bersuara tentang perubahan hidup yang kita miliki? Ataukah gaung berita baik itu tertindih oleh buruknya kelakuan kita sebagai umat Tuhan? Jangan-jangan kita adalah salah satu penghambat perluasan kerajaan Allah. Berdiam dirilah dan temukan cara hidup kita yang rasanya menjadi penghambat berita sukacita. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, acap kali penghalang terbesar kesaksian adalah cara hidup kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.